Salam suksma Angling Dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengayah, para pengiring, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, para kesatria, pembela, penegak, pelindung Dharma, dimanapun kalian berada. Waktu petang menjelang malam ini ada di Pesanggerahan, selalu berdoa kepada kalian semua. Semoga kalian, para sinar khususnya dan seluruh keluarganya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat batin maupun sehat lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Begitu juga alam semesta beserta isinya. Semoga kita selalu diberkahi dan diberkati keselamatan, kerahayuan, dan juga tentunya kita sebagai umat manusia, sebagai manusia salah satu ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya dan senantiasa dan wajib hukumnya agar kita selalu untuk eling dan bakti kepada beliau dan juga kepada leluhur. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini kan ada, kita yakin ada yang menciptakan, ada yang mengatur, dan ada yang menentukan hidup kita di dunia ini. Jadi kita jangan pernah meninggalkan beliau, jangan pernah lupa dari beliau sesulit apapun hidup kita. Apalagi sudah guru itu ajarkan ajaran spiritual suksma Angling Dharma, yaitu ajaran suksma Angling Dharma. Suksma itu artinya kan kita berterima kasih, kita sudah diberikan suksma, roh atau jiwa atau atman, dan sekaligus kita suksma, kita berterima kasih, bersyukur atas apapun pemberian Tuhan, baik yang baik maupun yang buruk. Karena itu semua sudah menjadi takdir keputusan Tuhan yang disesuaikan dengan karma kita masing-masing. Jadi kita tidak ada istilah kita menolak, tidak terima. Kalau sudah beliau berkehendak, kita harus selalu tabah menerima itu, karena itu sebuah bentuk daripada karma kita, juga karma, dan juga Tuhan menguji kita sejauh mana iman kita. Kalau kita lulus, pasti Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik dari yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan. Angling Dharma, Ang itu kalau dalam mitologi agama Hindu kan aksara suci Dewa Brahma sebagai sang maha pencipta. Ling eling, ingat Dharma, elingan kebenaran Tuhan. Jadi ajaran kita adalah selain kita aturan suksma atas anugerah Tuhan berikan roh, atman, napas, dan juga terima kasih ya, bersyukur ada semua keadaan apapun yang diberikan Tuhan, kita juga harus selalu eling akan kebenaran Tuhan. Eling atau ingat kebenaran Tuhan itulah Angling Dharma. Pertama, kita harus eling ingat kebenaran Tuhan, salah satunya Tuhan itu maha pencipta, maha pengatur, maha penyayang, maha pengasih, maha pengadil. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan meresap di segala ciptaannya, menyatu dan meresap di semua ciptaannya, dan termasuk dalam jiwa kita. Makanya kita di sini ajaran spiritual suksma Angling Dharma adalah mengajarkan untuk menyempurnakan, meningkatkan masalah bakti kita, terutama secara batin dulu. Yaitu kita selama ini kan betul bakti atau ibadah kan ada dua, ibadah sehari-hari, ibadah setiap hari tertentu. Ibadah setiap hari kan sudah kita laksanakan setiap hari, yang ngejot, kesandi atau sholat 5 waktu, ataupun yang setiap hari, yang hari tertentu, misalnya hari raya, odalan, ada mungkin kegiatan-kegiatan memang sudah memang diatur oleh adat dan agama keyakinan kita. Dan ada juga ibadah yang selama ini kita lupakan, yaitu ibadah ke dalam dulu. Kenapa kita ibadah ke dalam? Karena Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Beliau juga ada dalam jiwa kita, di samping Tuhan di alam semesta, ada di alam semesta. Dan juga kita simbolkan kita beliau melinggih di tempat suci. Jadi kita sebelum kita mau melakukan apapun, karena kita yakin di setiap kita pikiran, gerakan, aktivitas apapun selalu melibatkan beliau. Tuhan selalu bersama kita. Karena ada Tuhan itulah menyebabkan kita bisa berpikir, panca indera bisa hidup, kita bisa pakai, bisa kita beraktivitas, bisa melaksanakan kegiatan apapun, termasuk bikin tempat ibadah, tempat suci. Tidak mungkin kalau tempat ibadah, tempat suci ada tanpa ada manusia bernyawa membuat. Makanya kita ada ibadah ke dalam dulu. Kita mohon izin, mohon doa restu dulu pada Tuhan yang ada bersama dalam jiwa kita sebelum kita melaksanakan kegiatan apapun. Mau kegiatan apapun, baik buruk pun harus kita sampaikan. Artinya kita yakin kalau kita sudah mohon izin, mohon restu, itu artinya kita meyakini bahwa nyawa itu adalah titipan. Atman Tuhan itu bisa lepas kalau beliau sudah pergi, selesai kontraknya sesuai karma kita sudah pasti menjadi jasad, hancur badan fisik kita, roh kembali menyatu kembali kepada beliau sesuai karma kita masing-masing. Makanya sebelum kita mau melakukan apapun, mohon izin dulu. Contoh agama Hindu, Ratu Disandu Wasit yang mohon izin mau bekerja, jadi dalam hati ucapkan boleh. Kalau sudah sampai di kerja, matur susmu, Ratu Disandu Wasit dia sambung sampai selamat, terus susmu, gitu matur susmu, kita udah nyampe. Artinya kita mohon izin itu artinya kita
sama saja artinya kita sudah ngaturang suksme, ya sama dengan kita sudah berdoa bersembayang, artinya kita sudah berserah diri. Mohon izin itu akan kita angkian memilih, di samping kita tetap berdoa bersembahyang sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing. Kalau itu sudah dijalankan, artinya kita yakinlah pasti ada suatu perubahan dalam hidup kita. Karena dengan menyempurnakan masalah ibadah itu, otomatis hubungan batin kita semakin bagus. Otomatis kan ya panca maha buddha, termasuk bagaimana akal budi pikiran kita, ucapan perbuatan kita tentunya akan lebih baik. Kita akan menjadi jiwa-jiwa dharma, jiwa-jiwa dewata, jiwa-jiwa para dewa. Tapi kalau kita sudah selalu menjauh dari beliau karena kita merasa hidup selalu tertekan dengan ekonomi, kesusahan, kesulitan hidup yang mungkin selalu mendera, kita putus asa menyalahkan Tuhan, mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain terus. Kita tidak pernah merasa diri salah, kurang introspeksi diri, terlalu banyak mengeluh. Disitulah kekuatan Buddha akan menguasai kita. Kita akan semakin dikuasai, akhirnya kita hancur. Karena Buddha paling senang dengan orang-orang yang jiwanya kosong, jiwanya yang mungkin pikirannya kalut, kacau. Karena Buddha paling senang lihat orang-orang itu banyak masalah. Semakin kita belajar ketuhanan semakin diuji. Begitu juga orang semakin dia stres akan semakin dijauhkan. Makanya kalau orang belajar dharma, belajar yang putih, kita memang ada ujian pasti semakin berat. Tapi yakinlah kalau kita sudah punya prinsip astungkara puji syukur alhamdulillah Tuhan Yesus, kita akan selalu kuat iman asal dari niat dulu, kesadaran diri dan keyakinan. Karena pada siapa lagi kita mohon perlindungan kecuali pada Tuhan. Karena dalam hidup ini sekuat tenaga, sehebat apapun kita, kalau tanpa ada izin dari beliau tidak mungkin terjadi. Kita jangan melihat orang lain, oh dia santai-santai kok bisa sukses, berhasil. Mungkin karma dulu dia masih baik, masih bagus, makanya sekarang menerima karma baik. Walaupun dia mungkin hidupnya ya banyak tercelanya, atau mungkin tidak seperti kita belajar spiritual, tapi kita yakin kita menanam kebaikan pasti akan suatu saat kita akan petik. Itu hukum pasti itu. Itu aja pesan dari Guru Ratu agar semua para sendar tetap semangat, tidak usah kendor, tidak usah melihat orang-orang yang mungkin yang lemah imannya, lemah jiwa, coba menguji kita agar runtuh iman kita. Kita harus tunjukkan, semakin kita tunjukkan prinsip dan keyakinan kita. Karena seorang dharma itu dia tidak akan pernah kendor untuk berjuang, membela maupun mempertahankan keyakinannya. Yang ada hidup jaya merdeka rahayu.